Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran kimia. Kali ini Ibu akan membahas tentang KD 312 yaitu larutan penyangga. Seperti biasa Ibu akan men-share PowerPoint-nya. Larutan penyangga ada di materi semester genap di kelas 11 ya. Ibu perlihatkan di sini kompetensi dasarnya di sini adalah menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, kemudian menghitung pH-nya dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup ya. Tujuannya di sini menjelaskan cara kerja larutan penyangga, kemudian menjelaskan peran larutan penyangga, kemudian mengklasifikasikan larutan ke dalam larutan penyangga dan menghitung pH larutan penyangga. Baik, kita mulai penjelasan tentang larutan penyangganya ya. Baik, larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu ada dekat dalam tubuh kalian, yaitu larutan penyangga itu terdapat dalam darah, di mana larutan penyangga di sini berfungsi adalah untuk mempertahankan pH darah supaya tetap di kisaran 7,4 dan senyawa yang terkandung di dalam darah ini adalah campuran dari asam lemah, asam karbonat dengan ionnya ion hidrokarbonat ya. Dan untuk penjelasannya nanti di fungsi larutan penyangga. Kemudian juga larutan penyangga digunakan dalam obat tetes mata. Jadi penggunaan obat tetes mata ini harus disesuaikan dengan pH air mata kita supaya tidak terjadi iritasi. Dalam industri juga larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH air limbahnya ya, supaya tidak membahayakan bagi lingkungan. Baik, kita lanjut penjelasan larutan penyangga. Di sini kalian bisa mengamati tabel hasil pH untuk perbedaan pH larutan penyangga dengan air setelah penambahan asam dan basa. Di sini ada air dengan volume 10 ml, kemudian juga ada campuran larutan penyangga asam lemah dengan garamnya. Di sini asam lemahnya asam asetat, kemudian yang volumenya juga 10 ml, kemudian juga ada campuran basa lemah dengan garamnya, juga volumenya 10 ml. Kemudian ini pH awalnya, air itu pH-nya 7, sedangkan larutan penyangga yang berdasarkan dari asam pH-nya 4,7, sedangkan larutan penyangga yang berasal dari basa ini pH-nya 9,27. Bisa kamu lihat data di sini bahwa ketika air ditambahkan HCl 0,1, pH-nya berubah menjadi 3. Kemudian kalau ditambah dengan basa, maka pH-nya menjadi 11. Jadi ini terjadi peningkatan pH yang signifikan, yang besar. Sedangkan kalau kalian lihat pada larutan penyangga, kedua larutan penyangga ini, ketika penambahan asam, itu pH-nya hanya berubah sekitar 0,01. Dan ini dianggap sangat kecil, jadi tidak merubah pH sama sekali. Makanya disinilah fungsi larutan penyangga itu adalah untuk menyangga pH supaya tidak berubah secara drastis seperti pada air tadi. Ya, itu adalah beda dari air atau senyawa yang lainnya dengan senyawa yang mengandung larutan penyangga. Ya, baik. Ini adalah senyawa campur larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu bisa berasal dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya ini biasanya berasal dari garamnya. Ya. Dan garamnya di sini kalau asam lemahnya CH3COH, maka garamnya bisa CH3CONA, CH3COOK, atau di sini yang anionnya 2 juga bisa barium asetat. Ya, ini adalah contoh dari senyawa larutan penyangga berasal dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya di sini hanya ada 1, karena basa lemahnya yang ada ini baru NH4OH saja, dengan garamnya bisa NH4Cl, NH4Br, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian cara kerja larutan penyangganya, untuk yang asam
larutan penyangga bersifat asam, maka di sini contohnya adalah larutan penyangga yang mengandung asam lemah, yaitu CH3COOH. Kalau dia terionisasi menjadi CH3COO- ditambah H+. Ini reaksinya keseimbangan ya. Oke. Kemudian kalau penambahan asam berarti ada penambahan ion H+. Nah, ketika ion H+ ini ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion CH3COO-nya. Karena di sini anion bereaksi dengan kation, nanti dia membentuk lagi asam lemahnya. Ya, reaksinya adalah CH3COO- ditambah H+, di sini menghasilkan asam lemahnya. Kemudian kalau penambahan basa, maka basanya adalah OH-nya, maka dia akan bereaksi dengan CH3COOH-nya untuk membentuk ion CH3COO- ditambah air. Maaf, ini harusnya CH3COO- ya. Dan ditambah air. Ini copy paste dari sini tapi belum ibu ganti. Nah, ini reaksinya adalah CH3COOH ditambah ion OH- menjadi CH3COO- menjadi ionnya lagi menjadi basa konjugasinya, kemudian dan air. Ini cara kerja larutan penyangganya. Kemudian cara larutan penyangga untuk yang basa. Di sini contohnya adalah NH4OH, di mana NH4OH terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Jadi kalau ada penambahan asam, ion H+-nya akan bereaksi dengan NH4OH-nya, kemudian membentuk molekul NH4+ dan air. Reaksinya adalah NH4OH ditambah H+ menjadi NH4+ dan air. Kalau dia penambahan basa, maka yang ditambahkan adalah ion OH-. Maka OH-nya akan bereaksi dengan ion NH4+, membentuk NH4OH lagi. Jadi inilah prinsip kerja dari larutan penyangga, di mana dia bisa mempertahankan pH karena baik penambahan asam maupun basa maka bisa bereaksi dengan ion dan senyawa dalam larutan penyangganya itu. Baik, untuk selanjutnya bagian penentuan pH larutan penyangganya ya. Untuk larutan penyangga yang berasal dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau asam lemah dan garamnya, di mana ion CH3COO-nya itu berasal dari garam CH3CONa, CH3COK, dan lain-lainnya, di mana basanya bisa basa kation golongan 1 atau golongan 2A. Reaksi ionisasinya di sini CH3COH menjadi CH3COO- ditambah H+. Maka harga Ka-nya adalah konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Maka mencari konsentrasi H+-nya itu adalah Ka kali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO-. Atau bisa kamu ganti di sini bahwa konsentrasi H+-nya itu adalah Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi anion. Anionnya ini adalah garamnya. Nah, jadi inilah cara menghitung konsentrasi H+ dalam larutan penyangga, atau bisa disingkat asam lemah dan garam. Kemudian nanti pH-nya tinggal menggunakan min log H+. Dan untuk menentukan pH ini, data yang diketahui bisa dalam bentuk konsentrasi molar atau juga dalam mol. Jadi bisa langsung kamu masukkan mol yang diketahui langsung ke rumus H+ kali Ka kali konsentrasi asam dibagi garam. Ya. Dan untuk garam yang anionnya ada 2, tinggal dikalikan saja konsentrasi garamnya jadi 2 kali. Ya. Inilah pH larutan penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan untuk basa lemah dan asam konjugasinya, Ibu ambil contoh di sini NH4OH, maka ionnya kationnya adalah NH4+, yang berasal dari basa konjugasinya bisa NH4Cl, NH4Br, atau NH42SO4. Yang mengalami reaksi di sini adalah asam lemahnya. NH4OH menjadi NH4+ plus OH-. Kemudian kita bisa cari berapa harga Kb-nya, itu adalah konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH4OH atau NH3. Ya. Maka kita dapatkan di sini NH4OH
NH3 bisa NH3 terlalu itu juga sama dengan NH4OH. Nanti kalau dalam soal bisa yang diketahuinya NH3 atau NH4OH itu sama saja ya, supaya kalian tidak bingung nantinya. Kemudian konsentrasi OH- yang kita dapatkan itu adalah Kb dikali konsentrasi basa lemahnya dibagi konsentrasi garamnya, atau disingkat menjadi basa lemah dibagi kation garamnya, atau B dibagi G dikali Kb-nya. Itu adalah menghitung konsentrasi OH- dari basa lemah. Selanjutnya kalian hitung POH-nya ya. Nah, ini untuk garam yang kationnya ada 2, berarti tinggal dikalikan 2 ya. Jadi selanjutnya kalian menggunakan POH sama min log OH-, kemudian pH sama dengan 14 min POH, karena di sini walaupun dia larutan penyangga dari basa lemah, tetap yang dihitung adalah pH-nya. Oke, jadi rumus yang digunakannya lebih mudah daripada hidrolisis, hanya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi garam. Kemudian satu lagi adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam. Jadi ini pasangannya OH- dengan Kb, H+ dengan Ka ya. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Penentuan pH larutan penyangga untuk yang di sini asam lemah dengan basa konjugasinya. Di sini diketahui volume asam lemahnya 1 liter, kemudian konsentrasinya juga diketahui 0,2 molar, kemudian garamnya juga diketahui konsentrasinya 0,2 molar. Maka kita masukkan langsung ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam, di mana konsentrasi asamnya 0,1 dibagi 0,2, lalu Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka kita dapatkan 0,9 kali 10 pangkat min 5 atau 9 kali 10 pangkat min 6, maka pH-nya adalah min log H+, yaitu min log 9 kali 10 pangkat min 6, jadi 6 min log 9. Itulah pH dari larutan penyangga campuran asam lemah dengan garamnya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, menghitung pH larutan penyangga dari asam lemah dengan garamnya, tapi di sini diketahui datanya adalah volume dan molaritas. Kalau diketahui volume dan molaritas, maka di sini kamu harus mencari berapa molnya atau berapa milimolnya. Ya, di sini volume asamnya diketahui 50 ml, kemudian molaritasnya ada 0,01 molar, kemudian garamnya volumenya 100 ml dan konsentrasinya 0,05 molar. Nah, jadi untuk menghitung pH-nya, kalian harus mencari berapa milimol dari asam lemahnya, yaitu volume dikali molaritas. Volumenya kita masukkan 50 ml kali 0,01, yaitu 0,5 milimol. Mililiternya tidak usah kamu ubah ke liter ya, karena di sini dihasilkan milimol. Kemudian milimol garamnya yaitu 100 dikali 0,05 yaitu 5 milimol. Maka kita masukkan ke rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. Kita masukkan 10 pangkat min 5 kali 0,5 dibagi 5, maka kita dapatkan adalah 10 pangkat min 5 kali 0,1 atau menjadi 10 pangkat min 6. Jadi pH-nya adalah 6. Karena min log 10 pangkat min 6. Oke, itu menghitung pH larutan penyangga berdasarkan data mol dan volume atau molaritas. Sekarang kalau diketahui datanya dalam massa, sama saja berarti kamu harus cari molnya, kemudian cari molaritas, atau cukup sampai mol saja. Di sini ada massa basa yaitu 3,4 gram, MR-nya N17, kemudian volume 1 liter, kemudian ada massa NH4Cl-nya itu 5,35 gram. MR-nya juga diketahui. Baik, kita cari mol NH3-nya atau mol basa lemahnya, yaitu massa per MR 3,4 dibagi 17, di sini 0,2 mol. Kemudian selanjutnya mol garamnya. Mol garamnya di sini gram per MR, yaitu 5,35 dibagi 53,5 didapat 0,1 mol. Kalau kita sudah dapat molnya, kita masukkan ke rumus
larutan penyangga yaitu OH- sama dengan KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam. KB-nya 10 pangkat min 5, lalu mol basanya 0,2 dan mol garamnya 0,1. Maka kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pOH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min log 2. Ya, pOH-nya 5 kali 10 pangkat min 2 berasal dari 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah 14 min pOH didapatkan 14 dikurangi 5 min log 2 sama dengan 49 plus log 2. Itu penentuan pH larutan penyangga berdasarkan data garamnya. Kemudian menghitung pH larutan penyangga. Sekarang kalau di sini garamnya, anionnya, kationnya ada 2 ya. Kemudian data di sini ada molaritas, ada volume, itu sama saja. Kita cari dulu seperti biasa molnya atau milimolnya. Di sini berarti milimol karena yang diketahuinya mililiter. Di sini 40 kali 0,1 berarti 4 milimol untuk basa lemahnya, kemudian garamnya 8 milimol ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya di sini 2 kali. Kenapa? Karena kationnya di sini bervalensi 2 ya. Jadi KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian basanya 4 milimol dan garamnya 8 milimol dikali 2, kita dapatkan 16, maka didapatlah 4/16, yaitu 0,25 dikali 2 kali 10 pangkat min 5, atau 5 kali 10 pangkat min 6. pOH-nya berarti 6 min log 5, dan pH-nya berarti 8 plus log 5. Itu penentuan pH larutan penyangga ya anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Dan untuk lebih memahaminya, silakan kalian berlatih soal-soalnya di UKBM.